Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Jikalah keberadaan Rasul ini menyesuaikan diri dengan keinginan kita, jika Rasul itu kita ingini selalu sesuai dengan keinginan kita, jika Rasul itu harus mengikuti keinginan kita, la'anittum, niscaya kalian akan binasa, celaka. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semuanya habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian begitu cinta pada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan keimanan itu menjadi sebuah hal yang indah, perhiasan yang begitu istimewa fi qulubikum, di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan menjadikan engkau atau kalian tidak suka, membenci al-kufra, kepada kekufuran, wal fusuqa, dan juga kepada kefasikan, penyimpangan, wal isyan, dan juga kepada kemaksiatan ataupun dosa. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang rasyid, teguh pendirian di atas jalan kebenaran. Di hadis lain Rasulullah bersabda, "Wahalid dini illa hubbu fillah wal bugdu fillah." Apalagi yang diajarkan, dituntunkan, diarahkan oleh agama ini, illa hubbu fillah wal bugdu fillah. Kecuali jika kita suka, senang, cinta sesuatu, fillah, semata karena Allah Subhanahu wa taala. Wal bugdu, dan jika kita benci, tidak suka atas sesuatu, fillah, juga semata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari satu ayat dan satu hadis ini kita mengetahui adanya konsekuensi cinta atau lawazimul mahabbah. Jika memang apa yang kita lalui dalam kehidupan ini dasarnya karena kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajari kita agar memilah dan memilih hal-hal yang menjadi pilihan hidup kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan menyebutkan di antara tanda sempurnanya cinta seorang hamba kepada Tuhannya, ia akan selalu mencintai segala hal yang Allah cintai. Mahabbatul mahbubil mahbub min tamamil mahabbatil mahbubil mahbub. Mencintai apa yang dicintai oleh yang kita cintai. Jika kita mencintai Allah, maka mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min tamamil mahabbatil mahbubil mahbub. Merupakan kesempurnaan dari kecintaan kita kepada yang kita cintai. Sehingga tidak ada pilihan dalam hal sifatnya makhdoh, ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita mengikuti apa yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kita ingin mendapati cinta yang kita haturkan kepada Allah, seketika mendapatkan balasan darinya, maka ternyata caranya sederhana. Jika betul kita cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti, tiru, teladani apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka seketika Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan karena cintanya kita akan layak untuk diampuninya. Dalam perkataan yang lain ada yang menyebutkan al-mahabbatu la yunalu illa bitahamuli al-makruhat. Yang namanya cinta itu mengandung konsekuensi harus menanggung segala yang dibenci. Jadi jika kita seorang suami mencintai istrinya, selain ia berusaha menyenangi hal-hal yang dicintai oleh pasangannya, ia pun harus siap untuk menanggung hal-hal yang tidak disukai oleh istrinya. Termasuk juga menanggung hal-hal yang tidak disukai oleh dirinya, tapi demi kecintaan pada istrinya, ia berusaha untuk melewatinya. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai keimanan. Allah mencintai keimanan ini menjadi dasar sudut pandang dan paradigma kita dalam memandang kehidupan. Dan bahkan Allah menyebutkan orang-orang yang rasyid. Jika dahulu ada khulafaur rasyidin, orang-orang yang terbimbing, orang-orang yang teguh di atas kebenaran, maka di ayat ke-7 surat Al-Hujurat ini Allah memberikan penjelasan gamblang. Siapapun bisa menjadi ar-rasyidun, orang-orang yang terbimbing, teguh di atas kebenaran, jika syarat dan ketentuannya terpenuhi. Ia memahami dengan baik keberadaan, kesertaan, kecintaan Nabi. Ia berusaha menjadikan apa yang dituntun oleh baginda Nabi menjadi hal yang utama dan pertama,
dalam segala pertimbangan yang ia lalui dalam kehidupan. Dan yang paling bisa dirasakan, mudah-mudahan kita dikaruniainya, yaitu adanya rasa cinta begitu luar biasa terhadap keimanan, dan membuat keimanan ini menjadi sesuatu yang harga mati tidak mungkin kita lepaskan, karena ia menjadi sesuatu yang begitu indah dalam memandang segala persoalan. Namun saat yang sama, ternyata agama kita mengajari sesuatu yang mungkin berat untuk kita lalui, yaitu membenci kekafiran, membenci kefasikan, membenci segala dosa dan kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada sesuatu yang nyaman untuk kita lakukan, yaitu memerintahkan pada yang baik, yang ma'ruf, yang membuat seorang dekat pada Allah. Tapi ada satu tantangan yang memang luar biasa harus kita lalui, dan mungkin secara kecenderungan manusiawi kita akan dihadapkan pada kecemasan, ketidaknyamanan saat melakukannya. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Dan semoga kita dikaruniai kemampuan, keberanian, keoptimisan untuk melakukan keduanya sekaligus. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena dengan itulah insya Allah kecintaan dari Allah dikaruniakan kepada kita.